Tawuran antar pemuda kembali pecah di kawasan Deli Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi lempar batu saat tawuran membuat sejumlah anggota keluarga ini menahan pintu rumah agar tidak kemasukan batu. Saking takutnya, penghuni rumah ini berteriak minta tolong dan menangis saat pelaku tawuran mencoba masuk dan merusak rumahnya yang berada di tengah-tengah aksi tawuran. Aksi tawuran antar dua kelompok pemuda dari ujung Tanjung Pasir dengan Gang Bilal kerap terjadi. Mereka tak hanya saling serang dengan senjata tajam, melainkan dengan lemparan batu, memakai anak panah hingga merusak sejumlah rumah warga. Akibat tawuran ini, seorang bayi yang masih berumur 2 tahun terluka di bagian kepala terkena lemparan batu nyasar. Warga berharap pihak kepolisian dapat menghentikan dan menindak tegas aksi pelaku tawuran yang semakin meresahkan warga. Ya pemirsa, Senin kemarin sebanyak 49 tokoh dari berbagai kalangan telah dipanggil dan menghadap Prabowo untuk mengisi posisi menteri. Dan tadi malam Prabowo kembali memanggil 60 tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Mereka digadang-gadang akan menempati pos wakil menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden terpilih Prabowo Subianto terus melakukan audiensi dengan calon menteri dan wakil menteri untuk ditempatkan di kabinet pemerintahan periode 2024-2029. Seperti diungkapkan Prabowo, mereka yang hadir di kediamannya bisa saja mengisi pos menteri atau wakil menteri. Para tokoh yang dipanggil untuk mengisi pos menteri atau wakil menteri ini banyak juga dari kalangan partai politik. Beberapa di antaranya adalah Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Agus Gumiwang Kartasasmita, Erlangga Hartarto, Nusron Wahid, dan Mutia Hafid. Sedangkan dari Partai Gerindra ada Jeffrey Juliantoro, Sugiono, Romo Muhammad Safei, Prasetyo Hadi, Fadli John, dan Marwar Sirait. Dari Partai Demokrat, Prabowo telah memanggil Agus Harimurti Yudhoyono, Tengku Rifki Harsa, Iftitah Sulaiman, dan Osi Dermawan. Prabowo juga mencalonkan beberapa politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk masuk dalam kabinetnya. Mereka adalah Muhaimin Iskandar dan Abdul Qadir Karding. Sementara dari Partai Amanat Nasional alias PAN, ada nama Zulkifli Hasan, Yandri Susanto, Bima Arya, dan Viva Yoga Mauladi. Selain kader partai besar, Prabowo juga menggait sejumlah tokoh dari kalangan Partai Gurem. Dari Partai Solidaritas Indonesia alias PSI, ada politikus Isyana Bagus Oka, Giring Ganesa, serta Raja Juli Antoni. Prabowo juga memanggil Anies Mata dan Fahri Hamzah dari Partai Gelora. Sejumlah nama dari kalangan non-parpol juga sudah dipanggil Prabowo untuk menempati pos-pos di kabinetnya. Beberapa di antaranya adalah wajah-wajah lama yang merupakan Menteri Kabinet Presiden Jokowi, yakni Mendagri Tito Karnavian, Mensesnek Praktikno, Menku Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di Treskrimum, Polda Jatim memperlihatkan sosok babysitter yang viral karena memberikan obat keras kepada balita asuhnya. Motif pelaku karena ingin balita menjadi gemuk. Namun yang terjadi, tubuh bayi mengalami pembengkakan dan menderita sakit lambung. Penyidik Subdit Renakta di Treskrimum Polda Jawa Timur menetapkan baby sister NM sebagai tersangka pemberian obat keras tanpa resep dokter terhadap bayi asuhnya. NM dijerat pasal KDRT dan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Motif pemberian obat keras dengan kandungan steroid agar bayi terlihat gemuk. Bukannya gemuk, tubuh bayi malah terlihat tidak wajar karena terjadi pembengkakan. Selain itu, bayi juga mengalami sakit lambung dan kekurangan hormon kortisol akibat mengkonsumsi obat keras secara berlebihan. Tersangka mengaku racikan obat keras didapat tersangka dari rekan sesama baby sister. Tersangka ini meracik obat berwarna biru dan oranye, kemudian memberikan kepada korban dengan alasan ingin menggemukkan atau membuat si korban ini kelihatan lebih gemuk. Polisi menyita beberapa obat yang digunakan tersangka, alat racik obat, serta ponsel milik tersangka sebagai barang bukti. Kasus ini menjadi viral setelah orang tua korban melaporkan NM ke Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
Nasib nestapa dialami ratusan warga di Jalan Damai, kawasan Lubang Buaya, Jakarta, lantaran sudah 2 bulan rumah mereka terendam banjir. Akibatnya sejumlah warga yang bertahan terjangkit penyakit kulit dan demam berdarah. Seperti inilah rumah kediaman Desli Tambah di Jalan Damai RT 13 RW 9 Lubang Buaya. Setelah 2 bulan rumah terendam banjir setinggi 30 cm, akibatnya banyak barang-barang yang rusak. Tidak itu saja, lantaran bertahan dalam kondisi terendam air, ada anggota keluarganya yang sakit dan terpaksa tidur di atas tilam yang digenangi air. Selain rumah Deslit, puluhan rumah lainnya juga tergenang sejak 2 bulan lalu. Bukannya surut, genangan semakin tinggi hingga mencapai 1 meter setiap kali hujan deras turun. Jika sudah begitu, warga cuma bisa pasrah. Sepinggang, lama-lama turun sedikit. Ya. Habis itu saya langsung tinggalkan. Takut saya dengan cucu-cucu saya. Saya mencari pertolongan, aku keluar dari rumah, takut semakin naik. Jadi semalam itu nggak ada tim evakuasi dari pemerintah yang datang ya, Bu? Tidak ada, saya bingung juga, nggak ada. Untung ada anak-anak muda. Banjir juga menutup jalan hingga mengganggu aktivitas warga. Fasilitas umum seperti rumah ibadah ikut tergenang dan sudah tidak bisa digunakan lagi. Pengajian anak-anak itu udah nggak bisa dipakai, udah selama sebulan ini tenggelam. Mau jalan ke sana kemari depannya itu udah 1 meter ini. Jadi musola ini udah termasuk udah jadi musola nggak kepake. Banjir disebabkan saluran air ditutup oleh salah satu warga pemilik lahan karena saluran air melewati lahannya. Warga sudah mengadu ke gubernur dan DPRD, akan tetapi hingga saat ini tidak ada tindakan untuk mengatasi banjir. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana haru mewarnai prosesi pemakaman calon gubernur Maluku Utara Benny Laos di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa siang. Ratusan pelayat hadir memberi penghormatan terakhir kepada almarhum yang dikenal sebagai sosok yang berdedikasi untuk kemajuan daerahnya. Jenazah Benny Laos tiba di lokasi pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat sekitar pukul 1 siang. Putra-putri almarhum tak kuasa menahan tangis mengantarkan sang ayah ke peristirahatan terakhir. Di antara pelayat turut pula hadir memberi penghormatan sejumlah tokoh pemerintahan, pimpinan daerah dan wakil rakyat yang menjadi rekan kerja almarhum selama menjabat sebagai kepala daerah. Di antaranya mantan Wakapolri, mantan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mantan anggota DPR sekaligus selebriti Anang Hermansyah dan Assanti yang juga dikenal dekat dengan keluarga Benny Laos serta pejabat Gubernur Maluku. Dia hanya senang kalau dia bisa membantu. Dia hanya memikirkan bagaimana caranya membantu orang. Terakhir komunikasi Mas Anang kapan? Seminggu 2 minggu yang lalu. Benny Laos, pengusaha dan politikus yang pernah menjabat sebagai Bupati Pulau Morotai dan staf khusus Kepala Staf Kepresidenan, wafat dalam insiden ledakan perahu cepat di Pulau Tali Abu. Saat insiden terjadi, Benny sedang dalam perjalanan kampanye sebagai calon gubernur Maluku Utara. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang gemar makan sate, terutama sate Marangi. Di Bandung, Jawa Barat ada sate Marangi yang memiliki potongan besar-besar yang disebut sate gendut Marangi. Berikut liputannya. Ini dia sate Marangi gendut yang ada di kawasan Lengkong Kecil, Kota Bandung, Jawa Barat. Kalau biasanya makan sate dengan potongan ukuran sedang atau medium, di sini pengunjung bisa makan sate Marangi dengan potongan daging sapi ataupun kambing dan ayam yang besar-besar. Porsi sate gendut Marangi atau 10 tusuk sate beratnya bisa mencapai 300 gram, sama seperti Anda makan steak. Beragam pilihan daging sate dipadukan dengan saus kecap dan kacang, disajikan di atas hot plate, menambah kelezatan sate gendut Marangi di sini. Ini sate gendut, jadi emang bentuknya juga gendut-gendut, gede-gede, terus rasanya enak. Kayaknya 1-2 juga udah kenyang nih kayaknya. Terus ininya empuk, si seratnya enak, kerasa banget. Bumbunya itu yang
kerasa banget. Saking besarnya potongan daging, pemilik kedai sate gendut Marangi di sini menjamin bahwa sate yang dijualnya memiliki potongan daging terbesar di Kota Bandung. Harga untuk seporsi sate gendut Marangi yakni 10 tusuk sate dibanderol Rp70.000. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, pernahkah Anda membayangkan seperti apa negeri kayangan itu? Sekarang Anda tidak hanya bisa membayangkannya, tapi juga bisa mengunjunginya. Di Magelang, Jawa Tengah, ada lokasi wisata yang disebut-sebut sebagai negeri kayangan. Menawarkan pemandangan Gunung Merapi dan Merbabu dilengkapi dengan bangunan kastil. Berikut liputannya. Selamat menikmati objek wisata negeri kayangan dari layar televisi Anda. Objek wisata berhawa sejuk dengan pemandangan dua gunung dan bangunan kastil bergaya Eropa. Lokasinya di ketinggian 1.400 meter dari permukaan laut di Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan. Lalu, apa kata wisatawan yang sudah mengunjungi negeri kayangan? Luar biasa, sangat indah, tempatnya sejuk, terus dapat melihat pegunungan begitu, dan ini baru pertama kali saya ada di sini. Sejak musim liburan, jumlah wisatawan yang berkunjung meningkat 50%. Wisatawan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk menikmati keindahan pemandangan dan nyamannya suasana di objek wisata negeri kayangan, cukup membayar tiket masuk Rp13.000 saja. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Next Hotel Yogyakarta bersama dengan MNC Peduli menunjukkan kepeduliannya dalam melestarikan lingkungan dengan melakukan penanaman mangrove di kawasan Muara Pandan Simo, Bantul, Yogyakarta. Aksi sosial yang dilakukan oleh jajaran manajemen dan karyawan bersama dengan pemuda setempat serta komunitas ngurep-urep mangrove Progo guna mencegah ancaman abrasi di pantai selatan. Jajaran manajemen dan karyawan Next Hotel Yogyakarta antusias dan bersemangat melakukan penanaman mangrove di Muara Pandan Simo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Penanaman sekitar 100 bibit pohon mangrove ini dibantu komunitas ngurip-urip mangrove Progo yang konsisten melakukan perawatan mangrove di kawasan pantai Pandan Simo, Kabupaten Bantul. Menanam bibit pohon mangrove 100 pohon, Bapak. Kami bertujuan supaya kita bisa berkolaborasi, membantu alamnya biar lebih asri, lebih bagus ke depannya, Pak. Keberadaan pohon mangrove ini nantinya diharapkan bisa menyelamatkan lingkungan sekitar dari abrasi. Menunjukkan bentuk kepedulian sosial kita di bidang lingkungan sosial. Harapannya kita dapat memberikan dampak positif dalam pelestarian lingkungan, khususnya di daerah Bantul, Yogyakarta. Terima kasih banyak atas kebersediaannya dari Next Hotel yang sudah berkenan hadir di sini dan membantu untuk melestarikan penanaman mangrove di sini. Semoga nanti berkelanjutannya karena mangrove ini sangat penting ya buat ekosistem. Penanaman mangrove ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Hotel Bintang 4 di bawah naungan MNC Land Next Hotel Yogyakarta dan juga sebagai tanggung jawab untuk memberikan aksi corporate social responsibility kepada masyarakat. Dari Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Razia lalu lintas di Jalan Sudirman Tamrin menjaring 71 pengendara roda 2. Pengendara dan kendaraan yang terjaring dalam razia merupakan pelaku balap liar yang biasa beraksi pada dini hari dan pengendara yang berkendara tanpa helm dan menggunakan knalpot bising. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mencopot Budi Gunawan dari jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Selanjutnya Presiden Jokowi mencalonkan Wakil Menteri Pertahanan Lejen Purnawirawan Muhammad Herindra sebagai pengganti Budi Gunawan. Pergantian pucuk pimpinan BIN disampaikan Ketua DPR Puan Maharani saat rapat paripurna penetapan dan pengesahan alat kelengkapan Dewan 2024-2029 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengungkapkan pimpinan DPR telah menerima surat Presiden tertanggal 10 Oktober 2024 terkait usulan calon Kepala BIN baru pengganti Kepala BIN saat ini Budi Gunawan.
Karena alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, Puan menyatakan pimpinan DPR dan fraksi menyepakati pembentukan tim khusus untuk menindaklanjuti surat tersebut. Rencananya hari ini, Legend Purnawirawan Herindra akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Jadi sudah diusulkan satu nama dari Presiden Jokowi, surpres pergantian Kepala BIN atas nama Pak Herindra, yang insya Allah akan dilaksanakan fit and propernya atau pertimbangan dari DPR-nya itu insya Allah besok pagi. Herindra akan menggantikan Budi Gunawan yang telah menjabat sebagai Kepala BIN sejak 2016 lalu. Herindra lulusan Akademi Militer 1987 dan pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2015-2016. Pada Senin kemarin juga terlihat datang ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Auliansah, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi Pilkada pemirsa. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu anak muda industri ekonomi kreatif untuk bertukar pikiran. Sementara itu calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menanam pohon mangrove di kawasan pesisir Marunda, Jakarta Utara. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Selasa siang melanjutkan safari politiknya dengan mendatangi Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan. Berdialog bersama anak-anak muda industri ekonomi kreatif di sekitaran pelataran hutan, RK menerima masukan dan aspirasi warga Jakarta, khususnya generasi muda. Setidaknya 6 catatan akan diteruskan Ridwan Kamil untuk mengembangkan industri kreatif bila terpilih sebagai Gubernur Jakarta, yakni dengan melakukan kolaborasi diantaranya kekompakan masyarakat, komunitas pemerintahan, dan akademisi media. Pasangan Ridwan Kamil Suswono berkomitmen memudahkan izin industri kreatif serta memberi ruang dengan menekan insentif perpajakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Jakarta sekaligus mengajak anak muda terus memanfaatkan industri digital. Ya, alhamdulillah kawan-kawan, saya mendapat support, dukungan, aspirasi dari pelaku-pelaku ekonomi kreatif ya, se-Jakarta khususnya yang ada di Jakarta Selatan, khususnya lagi di daerah Cipete. Cipete ini selama 10 tahun lebih membuat movement namanya Cipete Creative District, di mana menghasilkan banyak lapangan pekerjaan dan mayoritas adalah ekonomi kreatif. Sementara calon Gubernur DKI nomor urut 3 Pramono Anung Selasa pagi bersama grup band Slang menanam pohon mangrove di kawasan pesisir Marunda, Jakarta Utara. Aksi tanam mangrove ini merupakan upaya mencegah banjir rob yang kerap melanda daerah pesisir utara ibu kota. Pramono menyebut dirinya bersama calon wakil gubernur Rano Karno mempunyai prioritas utama membangun giant mangrove seawall untuk mencegah air laut tak lagi masuk ke kawasan permukiman. Kalau diterapkan, saya yakin pasti manfaatnya lebih banyak. Dan mangrove memang bisa menahan empasan air dan sudah terbukti sukses di mana-mana. Ruang hijaunya menjadi terbuka lebar banget. Selain menanam mangrove sebagai upaya menghijaukan Jakarta dan mencegah banjir rob, Pramono juga menyapa sekaligus menghibur warga Rusun Marunda bersama grup band Slang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya hilirisasi bahan mentah agar nilai tambah dan membuka kesempatan kerja lebih banyak di tanah air. Kebijakan Presiden Jokowi untuk membangun smelter disambut positif oleh pengusaha tambang. Untuk menambah daya saing Indonesia dan mengubah ketergantungan ekonomi dari sektor konsumsi ke sektor produksi, Indonesia telah membangun sejumlah pabrik smelter. Presiden Jokowi mengatakan smelter merupakan pijakan fondasi bagi Indonesia untuk menjadi negara maju di masa mendatang. Dengan dibangunnya smelter ini, Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah, melainkan sudah dalam bentuk barang setengah jadi yang memiliki ekonomi lebih tinggi. Kebijakan hilirisasi dengan cara pembangunan smelter didukung penuh oleh Direktur Indonesia Mining Association (AMA) Hendra Sinadia. Harapannya hilirisasi menjadi modal penting untuk menuju Indonesia emas. Iya, jadi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi di 2 periode ini sudah positif dan kami juga mengapresiasi hal tersebut ya, ini luar biasa, capaian yang patut dibanggakan dan juga melegakan. Sementara itu, menurut pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansah, hilirisasi menjadi salah satu kebijakan kunci Presiden Joko Widodo. Banyak keuntungan yang didapat Indonesia jika proses hilirisasi dapat dilakukan dengan tepat.
Proses hilirisasi dapat membuka lapangan kerja lebih banyak serta meningkatkan pendapatan negara. Ya kalau keuntungannya besar sekali, karena nilainya jadi besar. Misalnya yang dulunya harganya taruhlah 10 gitu ya, setelah menjadi barang jadi bisa menjadi 50 Mas setelah diekspor. Jadi bisa 5 kali lipat. Trubus berharap pemerintahan Prabowo Gibran dapat melanjutkan program hilirisasi ini secara baik dan berkeadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okesun.com seperti tertera di layar kaca. Saya Rini Arumsari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.